Saya tuangkan dulu di sini. Saya tuangkan dulu di sini. Selamat datang di channel kami. Terima kasih telah mengklik video ini. Yang di praktikum kali ini kita akan membahas tentang gravitasi bumi. Apa itu gravitasi bumi? Gravitasi bumi adalah gravitasi bumi adalah gaya tarik menarik sebuah benda menuju pusat bumi, di mana segala sesuatu yang ada di bumi itu jatuh ke bawah, lebih tepatnya menuju ke inti bumi. Contohnya ini apel. Dia kalau di pohon itu kan dipetik, dibalang sama tetangga Anda itu kan putus dari rantingnya, maka dia akan jatuh dan akan menuju ke pusat bumi. Itu adalah gaya gravitasi bumi. Oke, jadi para praktikan sekalian, intinya gaya gravitasi bumi itu adalah gaya tarik menarik antara benda-benda di sekitar bumi yang menuju ke inti bumi tadi, ke pusat bumi. Dimana gaya gravitasi bumi itu memiliki ukuran, memiliki nilai, dimana nilainya adalah nilai 9,807 meter per second persegi. Oke, jadi para praktikan sekalian, berhubungan dengan gaya gravitasi bumi itu juga terdapat yang namanya wujud zat. Jadi pada kita tahu bahwasanya zat atau atom-atom yang berkumpul atau apa sesuatu yang ada, segala sesuatu yang ada di alam semesta ini ada 3 wujud zat, yaitu ada cair, padat, dan gas. Karena pada bumi ini terdapat ketiga zat tersebut itu mengelilingi di bumi. Jadi pada bumi itu ada oksigen, kemudian ada benda padat, benda cair, semuanya itu menempel ke bumi. Jadi ada atmosfer juga. Itu kenapa atmosfer itu bisa menempel di bumi, karena memang ada gaya gravitasi, itulah yang menyebabkan adanya atmosfer itu dapat menempel mengelilingi bumi. Jadi ada gravitasi bumi tadi. Jadi pada kerak bumi itu terdapat 3 wujud zat tadi. Kalau nggak diisi oleh zat padat, maka oleh zat cair, atau kalau nggak oleh zat gas. Dan pada praktikum kali ini dari kedua pembahasan tadi, yaitu antara wujud zat dengan gravitasi bumi, ini kita bisa membuat sulap. Jadi untuk praktikum kali ini kita akan sulapan. Bukan sulap, bukan sihir, tapi lebih tepatnya ini semacam ilmu fisika. Oke, langsung saja kita ke praktikumnya. Jadi praktikan sekalian, untuk alat dan bahannya yang kita menggunakan tutup botol dan gelasnya tentunya, dan ada minyaknya juga, ini untuk nanti yang minyak. Kemudian ada ini gelas dan tutup botol. Botol ini tutup botol plastik, yang atas ini, yang bawah ini tutup botol besi atau apa ini, logam lah. Dan ini untuk mangkoknya, untuk pengaman. Tidak lupa juga kita menggunakan ini untuk pengamannya. Ini apa ini? Nah ini lapnya sama nampannya untuk pengaman, biar nggak terkena meja, biar mejanya nggak cepat busuk, karena kan nanti kalau basah nanti kan biasanya mejanya kan terbuat dari kayu. Nah, ini alat bahan-bahannya, dan satu lagi bahannya adalah air. Ini airnya saya kasihkan ke teko ini. Biasanya kalau di kelasnya itu saya taruhkan dulu. Oke, praktikan sekalian, langsung saja kita ke praktikumnya, ke sulapannya seperti ini. Yang langkah yang pertama ini kita ini kan kaca, kita tutup seperti ini. Kira-kira para praktikan sekalian, kalau saya balik seperti ini, apakah tutup ini akan jatuh atau tidak kira-kira? Ayo coba tulis di kolom komentar segera, cepat, saya di waktu 1 detik. 1. Oke, sudah ya. Berarti kira-kira apakah ini jatuh atau tidak? Kita lihat. Saya lepaskan. Jatuh kan? Jadi para praktikan sekalian, ini kan tutup begini. Kita tutup ini jatuh. Karena kenapa? Karena ini kan tidak ada pengaitnya di sini, tidak ada. Ini saya ulangi lagi, jatuh. Oke, langkah yang kedua. Nah, ini sulapannya di sini. Sebenarnya tidak ada langkah-langkahnya, ini kita hapus saja langkah-langkahnya. Ini kita isi tuang seperti ini, sedikit ya, sedikit. Kita tutup seperti ini. Apakah ini akan jatuh? Kita tutup dengan besi ini.
tutup besi logam, apakah jatuh? Kira-kira perhatikan coba. Apakah jatuh? Apakah jatuh? Apakah jatuh? Apakah jatuh? Apakah jatuh? Para perhatikan. Apakah jatuh? Kira-kira perhatikan. Tetap mata saya. Mata ini. Apakah jatuh? Apakah jatuh? Apakah jatuh? Para perhatikan. Apakah jatuh? Di tanpa settingan ya, perhatikan. Tanpa settingan. Silahkan kameranya ditekankan di sini. Apakah di sekitar sini? Silahkan kameranya ke kamera. Oke, jadi perhatikan. Ini saya tunjukkan di sini. Oke, perhatikan. Ini lihat di sini tanpa ada rekayasa. Jadi seperti ini, lihat di sini. Kelihatan kan jelas tanpa adanya rekayasa. Ini jadi para praktikan sekalian, saya angkat seperti ini tidak jatuh karena apa? Karena air ini kan mengikat kedua benda padat ini, jadi benda padat yang kaca sama benda padat yang logam ini. Jadi ada semacam ikatan. Jadi ya cair itu ternyata memiliki ikatan pada benda-benda padat. Ada ikatan di sini antara logam dan kaca. Kemudian udara di sini di dalamnya itu tidak bisa keluar. Karena kalau keluar nanti ini bisa pertukaran dan memecah ikatannya nanti dipecah. Sehingga ini pun menggunakan ini bisa goyang-goyang seperti ini. Para perhatikan, coba lihat di sini. Cek. Oke, para perhatikan ini coba kalau saya goyang seperti ini, goyang. Tidak lepas, para perhatikan. Lepas. Para perhatikan sekalian, ketika tadi digoyang seperti ini, digoyang. Itu ikatannya lepas sehingga udara masuk masuk dan menyebar luas ke ikatan yang lain. Jadi intinya dia memecah ikatannya dan menggantikan di sini masuk udara, memutus ikatannya, kemudian tutupnya lepas seperti itu. Kalau tanpa air tentu dia lepas. Oke, para perhatikan, ini tadi kita dengan air yang sedikit. Sekarang dengan air yang sedikit tadi ikatannya sudah cukup kuat, tapi kalau digoyangkan langsung bisa lepas ya. Oke, para perhatikan, sekarang kita mencoba untuk menggunakan air yang banyak. Saya tuangkan dulu di sini. Saya tuangkan dulu di sini. Oke, kita jadi saya berikan itu tutup. Jadi para praktikan sekalian, ini sudah saya tutup. Tadi kan menggunakan air yang sedikit, sekarang kita menggunakan air yang banyak. Kita tutup, kita balik seperti ini. Apakah ini sulit untuk putus atau tidak? Para perhatian sekalian, bisa dilihat ini dengan ini. Oke, para perhatian sekalian, coba ini dilihat. Bukan sulap, bukan sihir, ini namanya. Ini saya goyang langsung seperti ini. Tidak mudah pecah, berbeda dengan yang tadi itu kan digoyang sedikit langsung ambiar ya kan. Tapi di sini itu digoyang seperti ini tidak mudah pecah karena ketika penggoyangan seperti ini udaranya tidak berduk. Digoyang ini saya goyang keras. Saya goyang seperti ini. Silahkan Anda mau goyang, silahkan ini. Ya, silahkan. Jadi digoyang sangat keras, silahkan, sangat keras sekali. Merasakan sudah merasakan sangat keras. Wah, tadi saya perhatikan ternyata tadi dibeginikan. Jadi tidak digoyang kanan kiri, tidak. Tapi dia ternyata di atas bawah seperti ini. Atas bawah seperti ini. Jadi dia digoyang atas bawah seperti ini. Sehingga otomatis ini tumpah, maka sudah dipastikan tumpah. Oke, jadi percobaan yang kedua kita menggunakan yang banyak tadi itu digoyang kanan kiri cukup solid, akan tapi digoyang atas bawah seperti ini langsung tumpah. Karena itu kan sudah jelas ya, tidak. Apa mungkin seperti itu ya jelas tumpah. Sekarang kita coba untuk mencoba yang tutupnya dari plastik. Apakah kalau dari plastik itu bisa? Jadi para praktikan sekalian, sekarang kita menggunakan yang tutup botol plastik. Apakah
kalau plastik itu jatuh ataukah tidak. Kita lihat. Ini plastik para praktikan. Langkah yang pertama tentu saja seperti tadi, sedikit dulu. Apakah sedikit ini bisa? Langsung saja. Bisa juga. Digoyang. Terus saya digoyang ini cukup solid. Cukup solid ya. Bahkan seperti ini sudah tidak pecah-pecah. Nah, jatuh juga. Oke, sekarang kita coba dengan air yang banyak. Ini nggak usah dilap karena sama aja. Kita lihat dengan air yang banyak. Tadi kan saya kurang mencap-mencap sekarang. Sulit kalau mencari. Oke, jadi tidak apa-apa. Tapi udaranya sedikit. Muncup. Jadi udaranya seperti ini, muncup. Karena udaranya kalau dibuat tanpa udara itu cukup sangat sulit sekali. Kalau yang ini jelas ini solid sekali. Kita goyang. Sangat solid sekali para pekerja. Jadi semakin tipis anunya itu sangat solid sekali. Ini sangat solid. Luar biasa para pekerja. Seperti ini juga cukup sulit. Karena apa? Karena udaranya itu cukup. Saya sampai berkeringat itu tetap tidak tumpah para pekerja. Nih coba. Silakan Anda coba di rumah masing-masing bisa. Oke para praktikan sekalian, kita sudah ke sulapan tadi yang menggunakan air, yaitu yang notabene air itu merupakan cairan polar. Jadi dan sekarang kita beralih ke non polar, yaitu minyak. Apakah kalau non polar itu berbeda? Nah di sini kita tidak berani menggunakan yang banyak karena minyak itu harganya sekarang mahal. Jadi kita menggunakan minyak sedikit sekali di sini. Sedikit, perhatikan sedikit sekali ya. Kita menggunakan sedikit saja. Jadi kita menggunakan sedikit saja minyak karena apa? Karena minyak sekarang harganya sedang dimonopoli. Tidak, maksudnya harganya sedang mahal kan. Ini pun nanti akan digunakan kembali para. Tapi ini baru ya, ini minyak baru, bukan minyak jantah. Apakah bisa mengikat antara logam dan kaca? Itu sama-sama padat, ini akan mengikat seperti air tadi. Kita coba buktikan di sini. Jadi ini kita bisa praktikumkan. Oke para praktikan, siap-siap sekarang. Set. Langsung saja apakah berhasil? Ini non polar para praktikan. Ternyata juga berhasil para praktikan. Lihat ini goyang-goyang. Goyang-goyang. Para praktikan lihat ini goyang-goyang. Set. Ternyata berhasil. Tentu saja ini seperti air tadi ya. Jadi intinya zat cair, padat dan gas. Jadi tidak ada hubungannya antara polar dan non polar. Langsung saya kembalikan karena kalau tidak dikembalikan, ini kalau tumpah maniman sekali, ini bisa menggoreng untuk nugget. Beberapa waktu yang sekalian, sekarang kita coba minyak itu dengan plastik sekarang. Apakah bisa? Di plastik ada sedikit campuran air tadi, tapi nggak apa-apa. Tetap saja ini tidak bisa. Nah, tapi kita bisa mengambil kesimpulan kalau dengan tutup plastik seperti ini itu ikatannya lebih kuat daripada bukan yang logam tadi. Intinya tidak mudah untuk bocor. Cukup sulit untuk buat minyak sini. Nah, ya. Jadi para praktikan sekalian, di praktikum kali ini kita sukses. Oke, jadi para praktikan sekalian sekarang kita ke pembahasannya. Kenapa bisa tutup yang dibalik itu ada isinya, ada zat cair itu tidak tumpah, sementara yang tidak ada zat cairnya tadi, yang kosong tadi ya, yang isinya udara dan padat tadi,
itu tumpah. Kenapa seperti itu? Karena zat adalah sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Ada 3 jenis zat, yaitu cair, padat, dan gas. Ketiga zat tersebut tersusun atas partikel. Wujud zat dipengaruhi oleh susunan partikel. Bila partikel tersusun berdekatan, rapi, dan gaya tarik-menarik antara partikel kuat, maka akan terbentuk zat padat. Sedangkan zat cair, partikelnya agak renggang, rapi, gaya tarik-menarik antara partikelnya pun lemah. Gas, tentu partikelnya memiliki gaya tarik-menarik lemah. Jarak antar partikel pun berjauhan dan tidak teratur. Di sini ada gelas, air, dan tutupnya yang dibalik. Tutup dan gelas adalah benda padat. Air, benda cair, benda gas tentu saja yang ini yang tidak terlihat. Jika tanpa air, maka tutup gelas jatuh menuju pusat gravitasi, yaitu ke bawah. Akan tetapi, ketika ada airnya, tutup gelas tidak mudah jatuh. Hal ini berkaitan dengan kohesi dan adhesi. Kohesi adalah gaya tarik-menarik antara partikel zat sejenis. Sedangkan adhesi gaya tarik-menarik antar partikel zat tidak sejenis. Zat cair dalam hal ini air memiliki adhesi lebih besar daripada kohesinya, yaitu adhesi antara tutup gelas dan gelas dengan air lebih besar daripada kohesi antara air itu sendiri, sehingga menutup lubang pertukaran udara yang mengakibatkan udara tidak bisa keluar, sehingga seakan-akan tutup gelas menempel pada gelas. Tapi menutup ruang untuk zat udara itu bertukar tempat. Oke, para perhatikan sekalian, sekarang kita sudah mencapai di akhir video ini. Bila Anda suka, silahkan like, komen, dan subscribe video ini. Dan jangan lupa untuk bagikan ke teman-teman kalian. Pantau terus channel kami, channel Sinawin. Salam praktikum.